Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Teman-teman hadirin dimanapun Anda berada, yang mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat yang begitu banyak, yang telah memberikan kita nikmat yang begitu besar. Bahkan dikatakan, wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Jika seumpama kita menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka niscaya kita tidak akan dapat menghitungnya. Maka bagaimana caranya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka dikatakan oleh Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, beliau mengatakan bahwasanya syukur itu ada 3. Yang pertama ada namanya asyukru bil janan, yaitu bersyukur dengan hati. Bagaimana caranya bersyukur dengan hati? Maka dijawab oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab beliau Arba'in. Beliau mengatakan, ketika Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana bentuk syukurnya Nabi Adam ketika engkau ciptakan ya Allah? Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alima dzalika minni fadzalika syukur. Adam tahu semua yang ada, semua yang telah aku berikan kepadanya, surga dan siapa yang menciptakannya itu dariku, maka itulah bentuk Adam syukur kepadaku. Artinya apa? Kita tahu semua nikmat dari Allah, maka itu adalah bentuk syukur kita dengan hati. Kemudian yang kedua ada namanya asyukru bil lisan, yaitu syukur dengan ucapan. Maka dijelaskan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, faman wajada khairan, barang siapa yang mendapatkan, yang menemukan sebuah kebaikan, falyahmadillah, maka pujilah Allah, maka ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian yang ketiga adalah asyukru bil arkan, yaitu bersyukur dengan anggota badan. Maka dengan kita sholat, dengan kita berpuasa, dengan kita haji, dengan kita melaksanakan amal ibadah yang soleh, itu semuanya adalah bentuk syukur kita dengan anggota badan. Kedua kalinya salawat dan salam marilah kita persembahkan kepada Nabi kita tercinta, yaitu beliau yang pernah mengatakan kepada umatnya, istakhba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Aku simpan doaku yang mustajab itu untuk apa? Untuk syafa'ah, sebagai syafaat penolong bagi umatku ketika di hari kiamat, dan dinamakan dengan syafa'atul uzma. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat dari Nabi kita tercinta Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tanpa kita inginkan, kita semuanya sudah terlahir sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana umat ini memiliki sebuah keistimewaan. Akan dikatakan dalam Al-Quran bahwasanya sebaik-baik umat. Bagaimana kita dikatakan sebagai sebaik-baik umat? Maka dijelaskan dalam kitab, yaitu karangan daripada Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad yang bernama Sabilul Ittikar, bahwasanya ketika Nabi Musa alaihissalam membaca kitab Taurat, maka beliau menemukan di situ ada sebuah keutamaan
yaitu keutamaan umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa yang heran, yang penasaran kemudian bertanya kepada Allah, "Ya Rabbi, wahai Tuhanku, wajadtu fi alwah ummatan." Aku menemukan ada sebuah umat di dalam kitab Taurat ini yang mana idza hamma ahaduhum bihasanatin ya'malha. Jikalau seumpama ia berkeinginan, ia ingin melakukan perbuatan baik yang akan ia kerjakan, tetapi belum dia kerjakan, itu sudah kutibat lahu hasanah wahidah, ditulis baginya satu kebaikan. Bayangkan hadirin yang dirahmati Allah, ketika kita berkeinginan melakukan perbuatan baik yang akan kita kerjakan saja, namun belum kita lakukan, maka ditulis satu kebaikan. Wa in amilaha, jika seumpama perbuatan baik yang kita niatkan tersebut sudah kita lakukan, kutibat lahu asyrah amsalihha ila sab'umi alif, ditulis baginya 10 kebaikan sampai 700 kebaikan yang berlipat-lipat. Maka Nabi Musa alaihi salam ketika membaca hal tersebut, beliau takjub, beliau kagum dengan keistimewaannya. Apa kata beliau? Ij'alhum ummati. Ya Allah, jadikanlah mereka umatku. Namun Allah Subhanahu wa taala tetap mengatakan hum ummatu Ahmad. Nabi Musa alaihi salam terlalu banyak menemukan banyak keistimewaan, keutamaan, fadilah daripada umat Nabi Muhammad, maka beliau mengatakan dan berdoa kepada Allah, "Ya Rabbi, wahai Tuhanku, basatta hadzal khair li Ahmad wa ummati." Engkau berikan, engkau bentangkan, engkau hamparkan kebaikan-kebaikan ini untuk Ahmad dan umatnya, faj'alni min ummati. Maka jadikanlah aku sebagai umat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa alaihi salam berkeinginan menjadi umat Nabi Muhammad. Maka kita sebagai umat Nabi Muhammad harus lebih bersyukur karena sudah dijadikan Allah sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun apa yang dikatakan Allah kepada Nabi Musa alaihi salam ketika itu? Ya Musa, kata Allah. Wahai Musa, kata Allah, ini istofaituka 'alan nas. Aku sudah memilih engkau wahai Musa, birisalati wa bikalami. Dengan aku berikan engkau wahyu, kemudian engkau dapat berbicara kepadaku. Maka Allah mengatakan, khudh ma ataituka wa kun minasyakirin. Ambil, bersyukurlah dengan apa yang telah kuberikan, maka jadilah engkau termasuk orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memiliki tujuan yaitu adalah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, mengajak orang-orang untuk berbuat kebaikan dan melarang untuk berbuat keburukan. Seyogyanya bagi kita untuk mengajak saudara-saudara kita, teman-teman kita, kerabat-kerabat kita, tetangga-tetangga kita untuk menjalankan amal soleh. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.